Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Di bulan puasa ini ada yang request tentang kisah Pasaman Barat ya. Kita coba untuk menelusurinya dan bagaimana ada kerajaan di Pasaman ini. Nah, asal-usul nama Pasaman berasal dari bahasa Minangkabau. Pasaman merupakan nama gunung di wilayah tersebut. Nah, nama barat itu merujuk kepada letak geografis kabupaten ini di bagian barat Provinsi Sumatera Barat. Nah, pada zaman Belanda, Kabupaten Pasaman belum terbagi dan termasuk dalam Afdeling Agam. Afdeling ini dikepalai oleh seorang asisten residen. Afdeling Agam terdiri atas 4 onder Afdeling, yaitu ada Agam Tuo, Maninjau, Lubuk Sikaping, dan Opir. Nah, setiap onder Afdeling dikepalai oleh seorang kontreliur. Setiap kontreliur dibagi menjadi distrik. Tiap distrik ini dikepalai oleh seorang damang atau kepala pemerintahan. Nah, setiap distrik dibagi lagi menjadi onder distrik, yaitu asisten damang. Onder Afdeling Lubuk Sikaping terdiri dari distrik Lubuk Sikaping dan distrik Rau. Nah, onder Afdeling Opir terdiri dari distrik Talu dan distrik Air Bangis. Nah, distrik Lubuk Sikaping terdiri dari onder distrik Lubuk Sikaping, onder distrik Bonjol, distrik Rawo Mapat Tunggul terdiri dari onder distrik Rawo, onder distrik Selayang, dan distrik Talu terdiri dari onder distrik Talu, onder distrik Sukamanante. Nah, distrik Air Bangis terdiri dari onder distrik Air Bangis, onder distrik Ujung Gading. Nah, sesudah kemerdekaan, onder Afdeling Agam Tuo dan Maninjau digabung menjadi Kabupaten Agam, dan onder Afdeling Lubuk Sikaping dan Opir dijadikan satu susunan pemerintahan menjadi Kabupaten Pasaman. Dan sinilah adanya Kabupaten Pasaman. Nah, dengan dibagi menjadi 3 kewedanan Kabupaten Pasaman, yaitu Kewedanan Lubuk Sikaping, Kewedanan Talu, dan Kewedanan Air Bangis, dengan pusat pemerintahan kalau nggak salah di Talu ya ketika itu. Nah, pada Agustus tahun 1947, sewaktu Bapak Basirah Lubis menjadi bupati, maka ibu kota Kabupaten Pasaman dipindahkan ke Lubuk Sikaping. Nah, melihat dari perkembangan pembentukan Kabupaten Pasaman dari zaman Belanda hingga zaman kemerdekaan, maka dibuatlah satu tim untuk merumuskan hari jadi Kabupaten Pasaman ini. Berdasarkan perkembangan sejarah dan jalannya roda pemerintahan, pernah dikeluarkan keputusan Residen Sumatera Barat pada tanggal 8 Oktober tahun 1945. Nah, mengacu pada keputusan inilah tim yang dibentuk lalu merumuskan, dan setelah itu DPRD di Kabupaten Pasaman mengeluarkan keputusan pada tanggal 22 Februari tahun 1992 menetapkan hari jadi Kabupaten Pasaman ini pada tanggal 8 Oktober 1945. Jadi hari jadi Pasaman itu 8 Oktober 1945. Nah, untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam percepatan pelayanan pemerintahan, maka wilayah administrasi pemerintahan di Kabupaten Pasaman dimekarkan lagi menjadi 2 wilayah, yaitu pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Inilah kisah dari zaman Belanda terbentuknya bagaimana. Nah, terlepas dari sejarah berdirinya Pasaman dan Pasaman Barat ini, di sini ada sebuah kerajaan yang harus kita obrolin juga, dan jarang sekali media ini yang mengisahkannya. Kerajaan ini adalah Kerajaan Parit Batu. Kerajaan ini terletak di Gunung Pasaman, sekarang ini di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang berpusat di Negari Lingka Aua Simpangampe. Jika melihat data sejarah dan silsilah Kerajaan Parit Batu ini berdiri pada periode Islam di Sumatera Barat, yaitu abad ke-16. Nah, kerajaan ini adalah bagian dari Kerajaan Alam Minangkabau. Nah, situs bekas Kerajaan Daulat Parit Batu hanya menyisakan tanggul berupa susunan batu kali dengan denah 4 persegi panjang berukuran panjang sekitar 132 meter dan lebar sekitar 88 meter saja. Nah, menurut ahli waris Kerajaan Daulat Parit Batu yang ke-7, yaitu Tuanku Henry Eka Putra SE Daulat yang di Pertuan Parit Batu, Pucuk Adat Pasaman, dahulunya bangunan istana ini terletak di dalam areal Tunggul Parit ini. Nah, benteng Parit Batu dikenal juga dengan nama Kampung Lama Parit Batu. Nah, situs ini terletak 500 meter dari jalan raya yang menghubungkan Simpangampe dengan jalan menuju Air Bangis. Nah, Kerajaan Daulat Parit Batu ini terletak di antara 2 sungai, yaitu Sungai Patoman dan Sungai Tipo. Berdirinya Kerajaan Daulat Parit Batu ini tidak diketahui secara pasti.
Namun jika melihat data sejarah dan silsilah kerajaan dari Parit Batu yang raja-rajanya semuanya bergelar tuanku, maka kerajaan Parit Batu ini berdiri pada periode Islam di Sumatera Barat, sekitar abad ke-16-an. Indikasinya karena gelar tuanku di Minangkabau merupakan gelar tertinggi dari seorang yang mendapatkan pendidikan agama di Surau. Kerajaan Parit Batu ini merupakan vasal dari kerajaan Minangkabau yang berpusat di Pagaruyung di daerah Batu Sangkar. Raja dari kerajaan ini dilantik langsung oleh raja yang berada di Pagaruyung dan ditunjuk sebagai raja rantau yang menjadi wakil kerajaan Minangkabau untuk di daerah Pasaman. Hal ini karena Pasaman merupakan daerah yang sangat strategis yang terletak di pesisir pantai yang mempunyai pelabuhan-pelabuhan seperti Sasak dan Air Bangis. Sementara pelabuhan-pelabuhan ini sering sekali dikunjungi oleh pedagang dan pendatang yang berasal dari luar, sehingga wilayah ini merupakan wilayah yang ramai pada masa itu. Nah, kedua pelabuhan ini merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Daulat Parit Batu, sehingga daerah ini sangat berpotensi untuk pemasukan dana kerajaan yang berasal dari cukai atau pajak dari kapal para pedagang yang masuk ke daerah ini. Dari cerita ini antara Parit Batu dengan Pasaman ini, apakah ada kaitannya antara kerajaan Parit Batu ini dengan terbentuknya Kabupaten Pasaman atau Pasaman Barat? Nah, baiknya ada penelusuran lebih lanjut tentang benang merah dari asal-usul Pasaman dan Pasaman Barat ini. Mengingat banyaknya dari suku Mandailing juga mempunyai kaitan sejarah yang erat dengan Pasaman ini. Atau mungkin saja ini adalah kelompok yang sama lalu berbeda pada akhirnya karena ada sesuatu sejarah yang belum diungkap. Yang pasti apapun itu, kita harus selalu kompak selalu. Nah, itulah kisah bagaimana berdirinya Pasaman Barat dan bagaimana adanya kerajaan Batu Parit di sini. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Davan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.